Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Kita akan bahas di pertemuan kali ini adalah bab 9, yaitu lanjutan dari bab 8 masih tentang terapan turunan. Oleh karena itu teman-teman jangan skip videonya dan tonton sampai habis ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materinya. Oke, halo teman-teman semua. Kita masuk ke dalam materi bab 9, yaitu tentang terapan turunan, tapi yang bagian duanya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa subbab atau beberapa materi. Yang pertama itu tentang kecekungan, gitu ya. Terus yang kedua itu kita akan bahas tentang asimtot nantinya. Dan yang terakhir kita akan belajar cara menggambar kurva itu gimana, gitu. Secara manual ya. Kan biasanya kita pakai GeoGebra atau yang lain gitu ya. Nah, tapi sekarang kita akan belajar secara manual nantinya, gimana cara buatnya. Apakah sulit? Ya, bisa sulit, bisa susah, tergantung kita memahami dari bab 8 kemarin gitu. Oke. Kita masuk ke bab pertama itu tentang eh, kecekungan ya. Jadi kecekungan itu ibaratnya gimana kita menggambar kurvanya nantinya. Dia apakah cekung ke atas atau cekung ke bawah. Karena sebelumnya kita ngomongnya apa? Ngomongnya tentang fungsi naik atau fungsi turun gitu. Nah, kalau fungsi naik fungsi turun kan nggak jelas ya. Maksudnya hanya sampai kayak apa namanya? Kayak naik atau turun aja gitu. Nah, sekarang kita ngomongnya itu dia fungsi naik atau kecekungannya. Ya cekung atau enggak gitu. Nah, untuk definisinya, kalau fungsi f itu dikatakan cekung ke atas, ya, pada interval i jika grafik f ya terletak pada garis singgung ya di atas garis singgungnya ya pada interval i. Maksudnya gimana tuh? Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Kan kalau dia cekung ke atas berarti gambarnya seperti ini kan. Nah, garis singgung kan ini kan. Garis singgung itu garis yang akan menyinggung ya kurva tersebut. Kalau kita lihat ya, kurva itu akan di garis singgungnya itu terletak di bawahnya. Artinya apa? Kurvanya yang di atas garis singgungnya gitu. Nah, kalau cikung ke bawah berarti kebalikannya, berarti kurvanya yang di bawah garis singgungnya gitu. Tapi untuk memudahkan teman-teman nanti aku akan beri kayak perbedaannya gimana sih gitu, biar teman-teman lebih mudah membayangkannya gitu ya. Nah, atau ya, kalau dia F-nya cekung ke atas, ya, artinya apa? Artinya F absennya naik nantinya. Jadi nanti kita gimana cara menunjukkan F absennya naik dan F absennya turun. Karena kalau ketika F absennya turun, berarti apa? Berarti dia akan cekung ke bawah. Gitu. Oke, kita mungkin next materi ya. Kita akan bahas dulu. Nah, sekarang kita ngomong bentuknya dulu ya, biar teman-teman lebih mudah memahami materi tentang kecekungan ya. Tadi kan ada kata-kata cekung ke bawah ya, ke bawah ya kan. Terus ada namanya cekung ke atas ya. Nah, cekung ke bawah gimana tadi? Ada gambarnya seperti ini. Nah, ini cekung ke bawah teman-teman. Karena nanti garis singgungnya terletak di sini. Nah, ada lagi bentuknya seperti ini gitu. Jadi dia ini cekung ke bawah juga. Nah, dia cekung ke bawah gitu ya. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini adalah dia cekung bawah. Ini aku buat ya. Cekung bawah dan fungsinya naik ya. Fungsi F-nya yang naik ya. Fungsi F-nya naik. Oke. Soalnya kan kalau kita ngomong fungsi naik fungsi turun, ini kan Kak, ini kan F absennya turun. Iya, F absennya. Oh, ini kan kita ngomong fungsinya. Fungsi F-nya, bukan fungsi turunan pertamanya. Bedain ya. Jadi kalau kita ngomong yang kemarin tentang kemonoton garis itu tentang F naik atau F turun. Kalau sekarang tentang F absen naik atau F absen turun. Bedanya itu. Oke? Nah, ini juga cekung bawah ya. Cekung bawah ketika apa? Ya ketika F-nya turun ya. Kan kalau naik itu kan berarti gambarnya akan naik terus kan, nilainya akan semakin tinggi ya kan. Nah, ini akan semakin rendah gitu. Nah, kalau cekung ke atas gimana? Ya. Kalau cekung ke atas berarti kebalikannya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Nah, ini ketika cekung atas, F-nya itu turun ya. F-nya turun. Kali ini apa? Cekung atas, ya. F-nya naik. Nah, ini mungkin aku atas, F-nya naik. Oke? Nah, jadi ini bedanya nanti.
Jadi teman-teman, ini gunanya apa? Gunanya ketika kalian menggambar nantinya. Oh, kalian bisa membedakan, oh ini yang naik, ini yang turun gitu. Kalau teman-teman hanya belajar, oh Kak, ini F naik, F turun tuh kalau pakai ini aja gimana? Nggak apa-apa. Tapi kalau ada kasusnya beda gimana? Nah, itu pusingnya, ya kan? Oke, ini untuk gambar secara umumnya gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang eh, kalau kita ngomong sebuah teori, pasti kita ada namanya teoremanya atau definisinya, ya kan? Nah, gimana sih cara kita menentukan ya kecekungan itu? Gimana cara kita menentukan dia cekung atas, dia cekung bawah gitu? Nah, rupanya ya untuk menentukan ini kita bisa menggunakan uji turunan kedua, tapi bagi kecekungan. Kalau kemarin kan kita mencari uji turunan dua untuk menentukan nilai maksimum dan minimum lokal ya. Nah, sekarang kita menentukan kecekungan. Apakah beda? Beda ya, beda banget ya. Nanti aku kasih step-stepnya. Mungkin kita baca dulu ya. Jadi jika F double absennya itu besar dari nol ya, maka F absennya naik ya. Artinya F-nya akan cekung ke atas. Kalau F double absennya kecil dari nol ya, maka F absennya turun, maka F-nya kecekung ke bawah. Nah, itu untuk menentukan dia cekung atas atau cekung bawah. Sekarang dia titik belok. Titik belok apa? Titik belok itu adalah ketika di suatu titik ya, dia terjadi perubahan kecekungan. Contohnya gini. Jadi misalnya nih ya, kalau kita buat gambar nih, contohnya tadi aja ya. Nah, yang ini aja yang tadi. Nah, ini. Di sini yang awalnya itu cekung cekung ke apa nih? Ke bawah ya. Terus berubah cekung ke atas. Artinya apa? Di titik nol, tepat di titik nol, dia melakukan perubahan kecekungan ya. Artinya apa? Artinya X sama dengan nol itu merupakan titik beloknya ya. Nah, itu merupakan titik beloknya, teman-teman. Jadi kalau ditanya titik belok, berarti dia adalah terjadinya perubahan. Dan ingat, titiknya itu harus berada di dalam daerah asalnya, daerah asal si F-nya. Kalau dia bukan masuk dalam daerah asalnya, meskipun terjadi perubahan kecekungan di situ, maka dia bukan titik beloknya. Oke? Nah, kita buat detail step-step kayak kemarin, bab 8, biar teman-teman lebih ingat ya, lebih ingat aja. Itu. Oke, sekarang kita step menentukan kecekungan ya. Nah, apa aja itu ya kan? Kan bahasanya gitu ya. Jadi step-stepnya apa gitu ya. Nah, yang pertama ya, ya berarti kita harus butuh turunan dua kali ya. Ada turunan pertama ya. Jadi kita tentukan ada F absen X dan F double absen X ya. Nah, yang kedua ya, kita tentukan F absen C ya sama dengan nol. Atau C yang membuat F absennya sama dengan nol. Atau ini dinamakan dengan titik stasioner dari F absen. Kalau kemarin kan kita di bab 8 itu ngomongnya FC sama dengan nol, ya kan? Berarti artinya apa? Artinya, bukan, sorry. F double absen ya. Nah, artinya kalau di sekarang yang F double absen C sama dengan nol, artinya kita mencari titik stasioner dari F absennya. Kalau kemarin F absen sama dengan F absen C sama dengan nol, artinya kita mencari titik stasioner pada fungsi F gitu. Bedanya itu, ya. Nah, yang ketiga, kayak biasa juga ya, ibarat ini bilang kritis juga sih, ya. Tapi bilang kritis untuk si F absennya gitu, ya. Nah, C tidak ada ya. Berarti ibaratnya C yang membuat F double absen ini tidak ada gitu. Atau ini titik singular ya untuk F absen ya. Nah, yang keempat apakah butuh ujung selang? Nggak butuh ya. Karena kan nggak ada ujung, maksudnya pasti ada ujung selangnya, tapi di sini kita nggak perlu cari ujung selangnya juga gitu. Cuma dua ini aja. Nah, yang keempat ya, baru kita buat uji turunan dua ya. Uji turunan dua ya untuk menentukan kecekungan ya. Nah, berarti di sini ya, berarti di sini kita gimana cara uji turunan duanya? Ya kita seperti ya, seperti uj- eh, apa menentukan HP ya.
himpunan penyelesaian, ya. Jadi seperti menentukan HP. Artinya apa? Artinya nanti titik-titik ini kita masukin dalam misalnya ini A, ini B, nanti kita cari yang di sini tandanya apa, tandanya apa, tandanya apa, gitu, ya. Nah, yang kelima baru kita buat kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Yang pertama, kalau F seperti tadi, ya, ketika F double absennya itu, ya, X atau C bebas ya, sini X saja, itu besar dari nol, ya. Artinya kan F absennya naik ya. Nah, artinya tadi apa? Artinya si F-nya cekung atas, ya. Nah, kalau F double absen X-nya itu turun kecil dari nol, ya, maka F absennya turun dan F-nya cekung ke bawah. Gitu, ya. Jadi beda nih konteksnya sama yang tadi, yang bab 8 gitu bahasanya ya. Nah, ini step-step yang harus teman-teman lakukan, yang wajib dilakukan ya. Ini versi aku ya, versi mungkin teman-teman ada versi lain bebas. Aku hanya menyimpulkan dari materi yang telah kita peroleh gitu. Oke, sekarang kita eh, contoh soal aja ya. Di sini ya katanya ada soal x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 tambah 10. Kita mesti menentukan interval kecekungannya. Berarti kita mencari interval kecekungannya dari mana ke mana. Terus habis itu apakah ada titik belok atau enggak, gitu ya. Nah, berarti yang pertama tadi apa? Kita cari turunan pertamanya. Berarti 4x pangkat 3 dikurang 12x kuadrat dan double absennya. Berarti 12x kuadrat dikurang 24x ya. Berarti ini sama dengan 12x, x kurang 2. Nah, berarti kita cari titik stasioner dari f absennya. Berarti kita sama dengan kan 0 ya, si f double absennya. Berarti jadinya x-nya sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ya, dari sini ya. Nah, kira-kira ada nggak x atau c yang membuat si f double absen ini nggak ada? Nggak mungkin ya, karena ini kan f double absennya aja apa kan, polinom kan, sehingga dia pasti daerah asalnya itu real. Sehingga semua bilangan itu akan masuk semua gitu. Artinya dia terdefinisi di seluruh bilangan real gitu. Nah, sehingga kita hanya dapat dua titik, yaitu 0 dan 2. Ini kita masukin dalam garis bilangan, ya kan? Nah, habis itu nanti teman-teman uji. Uji tanda di sini, ini mungkin di skip aja ya. Di soal di PPT-nya kita di skip, tapi kita coba tampilkan ya. Nah, di sini uji tanda, ya. Uji. Berarti X berapa? X sama dengan min 1 dulu. Nah, masukinnya kemana? Nah, sekarang bahasanya masukin ya. Karena kita butuh tadi kesimpulannya adalah F double absen X besar dari 0, maka yang kita masukin kemana? Ke dalam F double absennya. Berarti F double absennya ini ya. Nah, yang ini. Ya. Berarti ini kalau kita masukin min 1, berarti yang si... Mana? Ini nggak kelihatan apanya ya. Nah, ini berarti minus dikali minus ya. Berarti sama dengan positif. Positif ya, benar ya. Nah, habis itu kita ambil X sama dengan 1 sekarang. X sama dengan 1, berarti yang diisi 12X berarti jadinya positif. 1 kurang 2 berarti negatif ya. Berarti hasilnya negatif. Nah, maka negatif di sini. Habis itu X sama dengan 2 ya. 5. Bebas ya. X sama dengan 3 lah. 3 aja. Berarti positif kali positif ya. Berarti hasilnya positif. Nah, berarti positif, negatif, positif. Berarti kalau dia positif, artinya apa? Artinya dia cekung ke atas. Gitu. Kalau ini berarti dia cekung ke bawah. Ini cekung ke atas. Ya. Nah, karena kita hanya butuh dia apa namanya kecekungan fungsi f-nya, intervalnya doang, nggak perlu gambar harusnya ya. Nah, berarti ini intervalnya cekung ke atasnya mana? Cekung ke atasnya berarti minta hingga sampai 0, koma atau boleh juga 2, sampai tak hingga gitu. Cekung ke bawahnya berarti dari mana? Dari 0 sampai 2 gitu. Nah, di sini ya, di sini kalau kita lihat eh, kenapa di sini pakai apa namanya? Pakai tanda kurung biasa atau artinya di sini nolnya nggak masuk, duanya nggak masuk, ini 0 sama 2 nggak masuk. Karena apa? Karena ini teman-teman. Karena dia F double absen X itu besar dari 0, besar ya, nggak ada sama dengannya. Ya. Nah, ini juga kecil dari 0, artinya dia nggak boleh 0 gitu. Ya. Sehingga dia akan pakai kurung biasa gitu. Jadi artinya 0, 2-nya nggak masuk. Nah, sekarang titik beloknya teman-teman.
Titik beloknya ada di mana nih ya? Di sini ya. Di sini ada dua titik belok. Di mana aja? Yang pertama di 0 dan di 2. Kenapa di 0 dan 2? Karena di 0, titik 0, terjadi perubahan kecekungan antara cekung atas berubah menjadi cekung bawah, dan yang berikutnya dari cekung bawah berubah menjadi cekung atas gitu. Maka titik beloknya ada di 0 sama 2. Kita cek apakah daerah asal dari fx ini ada 0 dan 2? Ada, karena daerah asalnya apa? Real gitu. Ya. Karena ada fungsi polinom. Oke, ini grafiknya nanti ya kita bahas next, karena ini masih belum masuk. Karena kalau kita ngomong grafik itu harus ada fungsi naik, fungsi turun juga, ya, atau kemonotonan fungsi juga. Jadi nggak bisa asal-asal buat gambar aja, ya. Takutnya aku jelasin teman-teman bingung nih, kenapa gambarnya kayak gini. Itu karena tadi kan kecekungan itu ada dua kan. Nah, ini ada cekung bawah ketika F naik dan cekung bawah ketika F turun, dan cekung atas juga gitu. Oke, ini untuk soal ya, soal tadi ya. Nah, sekarang kita ngomong tentang asimtot tegak, teman-teman, ya. Jadi asimtot tegak ya, nanti aku kasih ciri-cirinya juga. Jadi asimtot tegak itu adalah garis X sama dengan A disebut asimtot tegak bagi kurva Y sama dengan Fx jika ya limit X menuju A dari kanan maupun kiri itu sama dengan plus minus tangga ya. Nah, artinya apa? Artinya nanti setiap fungsi yang bisa kita buat ya, atau yang kita masukin ke A-nya, X-nya ubah jadi A, itu hasilnya tangga atau minus tangga, itu merupakan asimtot tegaknya. Ya. Berarti nanti teman-teman cek kiri kanannya ya, limit kiri kanannya. Nah, habis itu gimana cara menentukannya, apakah ini tegak atau enggak? Cara mudahnya teman-teman, nanti teman-teman fokus ke, bentar, aku kasih kunci kunci apa ya? Fokus ke pembilang. Penyebut, sorry, sorry. Penyebut. Ya. Kalau dia bisa kita buat sama dengan nol, kalau penyebut bisa buat sama dengan nol, maka dia akan ada asimtot tegaknya. Jadi carilah bilangan yang bisa membuat dia menjadi nol penyebutnya. Nah, itu asimtot tegaknya, teman-teman. Oke? Nanti masukin aja ke dalam rumusan ini lagi. Nanti ada contohnya, ya. Nah, itu untuk asimtot tegak. Sekarang kita ngomong asimtot datar, ya. Nah, asimtot datar itu bisa kita lihat dari mana? Itu dari ya eh, apa namanya? Ini mana ya? Ketika n-nya atau pangkat ya, pangkat tertinggi, eh, sini aja ya, pangkat tertinggi pembilang ya, itu lebih besar atau sama dengan pangkat tertinggi penyebut ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi pangkat tertinggi pembilang itu besar atau sama, kecil atau sama dengan pangkat tertinggi penyebutnya gitu. Jadi pangkat pembilangnya lebih kecil lah bahasanya gitu. Oke. Nah, itu berarti dia nanti ada asimtot datarnya ya. Jadi teman-teman nanti masukin X-nya jadi tahingga atau plus minus tahingga gini. Nah, nanti hasilnya tuh kan L ya. Kalau ada hasilnya berarti dia itu adalah asimtot datarnya. Misalnya L-nya 5 berarti Y sama dengan 5 jadinya. Itu asimtot datarnya. Nah, nanti menggunakan konsep ini ya. Limit X menuju plus minus tahingga 1/X pangkat L sama dengan 0. Itu. Yang seperti yang kita bahas di bab berapa ya? Bab 3. Itu. Nah, kalau asimtot miring ya, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kebalikan ini ya. Nah, pangkat pembilang tertingginya ya, tertinggi itu lebih besar dari pangkat penyebut tertinggi. Jadi kalau dia pangkat pembilangnya itu lebih tinggi pada pangkat penyebutnya, maka dia ada asimtot miringnya. Artinya apa? Artinya kalau ada asimtot datar, pasti nggak mungkin ada asimtot miring. Karena ciri-cirinya udah beda kan. Tapi kalau dia ada asimtot miring, berarti nggak ada asimtot datar, gitu aja. Nah, tegak gimana? Tegak nanti tergantung penyebutnya, gitu. Ya. Nah, caranya untuk menentukan di sini kan MX plus B-nya ya. Gimana cara menentukan MX plus B? Itu pakai pembagi panjang namanya teman-teman. Jadi kalau pembagi panjang itu gimana? Misalnya nih, X kuadrat dikurang 1 per X tambah 4 gitu contohnya.
Nanti kan kita ada hasil baginya kan. Misalnya kan 7 bagi 8 nih. Salah. 16 bagi 5 gitu. Ini kan sama dengan 3, 1/5 kan. Nanti ada sisanya kan. Sisanya 1. Nah, berarti kita cari hasil baginya nanti teman-teman. Jadi hasil baginya misalnya berarti X kuadrat min 1 dibagi dengan X tambah 4. Ya kan. Berarti ini jadinya ini X kuadrat bagi X itu jadinya X aja. Berarti X kuadrat dikurang 4X, ditambah 4X. Berarti jadinya min 4X dikurang 1 ya. Berarti ini dikurang lagi, berarti kurang 4 ya. Berarti min 4X dibagi X, berarti min 4X dikurang 4 juga, kurang 16. Nah, berarti sisanya 15 ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan X dikurang 4 ditambah ya 15 per X tambah 4 ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini ya. Nanti yang jadi MX plus B-nya itu adalah X min 4-nya, teman-teman. Ya. Nah, nanti yang sisanya itu nanti kita sebagai gimana ya? Kayak gimmick-gimmick aja gitu. Ya. Gimmick tuh nantilah kita bahas di contoh soalnya. Biar teman-teman lebih paham. Nah, ini cara menentukan MX plus B-nya kayak gini. Ya. Lebih lebih mudahnya gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kita menentukan asimtot tegak, asimtot datar. Kalau kita lihat di sini ya, ini udah pasti nggak ada asimtot miringnya, ya. Berarti di sini kemungkinan hanya ada dua asimtot datar, asimtot datar miring, asimtot datar tegak atau salah satu aja, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kan ini faktor di bawahnya itu kan X min 2 dan X plus 2. Tadi kan aku bilang kan, cari X yang membuat yang penyebutnya sama dengan 0, itu merupakan asimtot apa? Asimtot tegaknya, ya kan? Berarti yang bisa membuat X ini sama dengan 0 yang mana? Berarti ada X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2, gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti asimtot tegaknya itu ada 2. Yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2, gitu. Nah, untuk asimtot datarnya, itu tinggal teman bagi aja. Ya. Dengan apa? Dengan pangkat tertingginya. Ini kan pangkat tingginya pangkat 2 kan? Berarti 8 per X pangkat 2, 1 kurang, ini kan beri bagi X pangkat 2 kan, jadi 1 ya, 1 kurang ini, berarti 0 per 1 kurang 0, berarti 0 kurang 1, berarti 0 juga ya, meskipun ada minnya. Berarti karena dia 0, ya kan di sini kalau dia, mana tadi? Nah, di sini kan kalau L-nya kan, berarti di sini L-nya 0, ya kan? Berarti artinya apa? Artinya asimtot miringnya, asimtot miring, asimtot datarnya itu sama dengan Y sama dengan 0 gitu teman-teman. Ya. Nah, ini untuk apa namanya? Asimtotan. Nanti mungkin kita bahas satu soal kali ya, cara menentukan asimtot miring. Nah, berarti kalau asimtot tegak tuh ini. Nah, ini asimtot tegak. Kalau asimtot tuh garisnya putus-putus ya. Nah, asimtot datar tuh nih, yang 0 nih sumbu X berarti. Nah, ini kan Y sama dengan 0 kan? Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y, gitu ya. Nah, jadi gambarnya nanti nggak boleh lewat dari batas ini. Jadi akan diteruskan sampai ke bawah mendekati asimtotnya, gitu. Ya. Nah, kita next. Nah, sekarang tentang kurva, teman-teman. Ya, jadi materinya lumayan sedikit ya. Nah, teman-teman harus untuk mensketsa kurva, itu yang pertama teman-teman lakukan adalah menentukan daerah asalnya dulu, gitu. Ya. Besok titik potong sumbu dan kesimetrian fungsi. Sebenarnya yang titik potong sumbu dan kesimetrian fungsi ini nggak terlalu perlu diperlihatkan ya, karena nanti pada akhirnya kita akan juga menemukan sendiri gitu menggunakan asimtot biasanya. Habis itu nanti teman-teman harus tentukan asimtot fungsinya. Jadi tegaknya apa, miringnya apa, datarnya apa gitu. Apakah ada atau enggak gitu. Nah, baru tentukan F double absennya. F double absen berarti kita menentukan fungsi naik atau turunnya dan nilai ekstrim lokal, ekstrim globalnya ya. Nah, habis itu baru kita tentukan kecekungan dan titik beloknya. Nah, berarti butuh yang tadi yang naik turun sama kecekungannya. Baru kita sketsa dari kecekungannya. Oke? Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya gimana ya? Contohnya adalah 2x pangkat 3 per x kuadrat dikurang 1 ya. Di sini berarti daerah asalnya apa? Daerah asalnya adalah ini nggak boleh 0 ya. Berarti adalah x tidak sama dengan min 1 dan
X tidak boleh sama dengan 1. Kalau di sini titik potongnya ya, titik potongnya berarti ambil XY-nya sama dengan X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Berarti ketika X-nya 0, berarti Y-nya 0. Kalau ketika Y-nya 0, berarti X-nya 0 juga. Berarti titik potongnya di 0,0 nantinya. Ya. Habis itu asimptotnya kira-kira apa aja ada yang ada. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena dia pangkatnya yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah, maka asimptot datanya nggak mungkin ada. Benar kan? Gitu. Karena sesuai ciri-cirinya. Berarti asimptot datar nggak ada, asimptot readingnya pasti ada. Gitu. Ya. Karena kita akan milih salah satu aja. Gitu. Nah, asimptot tegangnya ada nggak? Ada. Karena di sini daerah asalnya udah jelas kan. Bahwa ada yang bisa membuat nol yang di bawahnya. Gitu. Jadi cara lihatnya kayak gitu aja teman-teman. Oh, rupanya tadi ini kan udah jelas ya. X tidak boleh sama dengan -1 dan X tidak boleh sama dengan 1. Ini merupakan asimptot tegaknya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pembuktiannya di sini. Benar kan? Ya, salah satu melihat cara melihat asimptot tegak ada atau enggak gitu juga. Ya. Nah, asimptot miringnya gimana? Berarti dari sesuai yang aku bilang, ini kita bagi dulu teman-teman. Ya, kalau kita bagi ini jadinya 2 X pangkat 3 dibagi X kuadrat dikurang 1. Berarti ini berarti 2X ya. 2X berarti 2 X pangkat 3 dikurang 2X per ini jadinya minus ya. Berarti 2X. Berarti sisa ya. Karena 2X bagi X kuadrat nggak bisa. Berarti jadinya Fx itu bisa ditulis dengan 2X ditambah 2X per X kuadrat kurang 1 gitu. Nah, terus kita kurangin. Berarti Fx itu kan yang ini kan. Nah, dikurang dengan Mx plus P tadi. Mx plus P itu apa tadi yang aku bilang? Adalah hasil baginya. Berarti kita kurang dengan 2X-nya. Nah, ya kan? Banyak kita nebak-nebak sih sebenarnya sini. Tapi banyak kita udah tahu tipsnya gitu. Nah, berarti hasilnya kalau Fx ini dikurang dengan ini, berarti hasilnya mana? Hasilnya adalah yang ini. Ya. Nah, kalau kita limitkan dengan tak hingga, maka ini udah pasti nol kan, karena pangkat di bawahnya itu lebih besar, ya, lebih besar 1 daripada yang di atasnya gitu, atau lebih besar lah bahasanya. Berarti ini kalau kita bagi dengan x kuadrat, ya, berarti kita bagi x kuadrat ini jadinya 2 per x, ini jadinya 1, ini jadinya 1 per x kuadrat sama dengan 0, ya. Berarti artinya apa? Garis y sama dengan 2x tadi, karena kita menebak mx plus b-nya adalah 2x, dan kebetulan benar sama dengan 0, maka dia merupakan asimptot miringnya, teman-teman. Ya. Berarti nanti teman-teman harus menentukan gambar Y sama dengan 2X-nya yang mana. Gitu. Udah, sampai situ udah clear nih tentang asimptot-asimptotan. Ya kan? Sekarang kita menentukan turunan pertamanya. Ya. Nah, di sini kan udah apa ya, udah dijelasin juga. Ini pakai apa? U kali V dikurang, U absen V dikurang U V absen per V kuadrat. Ini rumus. Ya. Jadi dia langsung aja. Nanti mungkin teman-teman bisa cross check aja ya, karena waktu eh, video ini juga terbatas ya, biar nggak terlalu panjang, biar kita nggak bosan. Nah, intinya kita cari turun pertamanya udah ketemu gitu ya. Habis itu kita cari titik kritisnya teman-teman. Yang pertama apa? Ada titik stasioner ya. Yang kedua ada titik apa namanya? Aduh, aku lupa lagi. Eh Singular sama ujung selangnya ya. Nah, di sini kan nggak ada ujung selangnya ya. Karena ini kan real kecuali -1 sama 1. Berarti nggak ada ujung selangnya. Berarti kita hanya punya titik stasioner sama titik singular. Karena di sini kan titik singularnya ada ya. Nah, titik singularnya ada gitu. Nah, berarti di sini ya eh kalau kita lihat ya, berarti ini ada 0 ya. Ada 0, ini ada X kuadrat. Ini kurang ya. Maksudnya ini kurang titik kritisnya ya. Jadi titik kritis itu ada rupanya banyak ya. Di sini titik kritisnya itu ada 2, ada berapa ya? Ada lebih dari 2. Yang pertama itu titik singular, bukan titik stasioner. Nah, itu benar ya ini. Ini titik stasionernya, ya. Nah, habis itu titik singular. Aku mau jelasin dulu titik singularnya. Nah, titik singular, ya. Kalau teman-teman lihat di sini, titik singularnya bukannya ada, Kak. Karena di sini kan yang nggak bisa, yang apa, yang membuat ini nggak ada kan ini sama dengan 0 yang di bawahnya kan. Iya, benar. Berarti X berapa? X sama dengan 1 dan X sama dengan -1, ya enggak? Tapi, ini ada tapinya teman-teman ya.
Tapi X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 ini tidak termasuk dalam daerah asal F-nya, maka dia bukan titik kritis gitu. Dia hanya disebut dengan titik singular aja. Oke, sampai sini aman? Nah, apakah nanti dimasukkan ke intervalnya? Dimasukkan, ya. Kenapa dimasukkan? Karena kita ngomong interval itu yang ini ya. Itu juga termasuk dalam daerah asalnya juga. Kita lihat daerah asalnya kan di sini kecuali 1 sama min 1 kan. Berarti kita munculkan di sini kecuali 1 sama min 1. Atau titik singularnya itu kita masukin juga. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah bulat kosong gitu. Ya. Dan dia bukan titik kritis ya. Kalau titik kritis berarti dia ada dalam daerah asalnya. Maka dia bulat penuh. Oke? Spesialnya aman ya. Nah, baru kita lihat, oh fungsi naiknya ini, ya kan? Kalau kita uji nih ya, kita uji menggunakan yang kayak HP tadi, ya karena ini tempatnya kecil juga, jadi kita nggak usah uji. Teman-teman bisa uji nantinya. Kayak ini ambil angka di sini berapa, ini berapa, nanti masukin ke mana? Masukin ke F absennya, sininya ya. Nah, nanti dapat tuh plus minus ini. Nah, mungkin pertanyaan yang sering teman-teman tanyakan di sesi UTS ya, apakah pas diuji itu akan jadi plus minus plus minus plus minus? Enggak. Ini contohnya. Ketika kita uji ke fungsi ini jadinya plus minus minus minus. Nah, kan bukan plus minus plus minus. Jadi teman-teman harus uji terus ya. Nggak boleh langsung memutuskan, nggak boleh gitu ya. Kalau kita lihat di sini, naiknya di mana? Naiknya di minta hingga sampai min akar 3 ya. Nah, tapi di sini kenapa dia bulat kosong? Bulat kosong ya. Kenapa di sini kuruf apa? Selangnya itu kurung biasa? Karena kalau kita ingat lagi materi bab 8 kemarin, itu adalah ketika dia fungsi naik itu ketika apa? Ketika f absen x-nya besar dari 0, bukan besar sama dengan 0, oke? Jadi besar dari 0. Meskipun di sini bulat penuh, karena kita kalau dia fungsi naik itu adalah f absen x-nya itu besar dari 0, maka di sini tetap bulat kosong ya. Atau dia tidak masuk jadinya. Oke? Jadi ini setiap angka di sini nanti pas di selang naik atau turun ataupun kecekungan itu tetap kurung biasa ya teman-teman. Nah, naiknya berarti di sini sama yang ini ya. Yang turunnya berarti yang di sini. Oke? Udah, baru maksimum lokal ya kita lihat aja maksimum lokal berarti di sini sama di nggak ada lagi ya itu aja ya. Dan minimum lokal tuh di sini ya. Nah, di sini. Nah, Kak, ini kok maksimum lokalnya itu min 3 akar 3, sedangkan minimum lokalnya itu 3 akar 3. Nah, ini ada pertanyaan unik nih. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat ya, mungkin di bagian sini ya, di selang min apa nih? Di selang dari sini sampai 1 ini, mungkin dia yang paling paling apa maksimum tuh min 3 akar 3. Yang minimumnya kita nggak tahu gitu. Mungkin paling minimum tuh paling dasar-dasar banget gitu. Nah, tapi kalau di sini mungkin dari 1 sampai tahingga ini ya, mungkin yang minimum tuh ya memang 3 akar 3. Maksimumnya mungkin tak terhingga mungkin aja. Nah, biar kita lebih paham, lebih pasti lagi, ya kita dari gambar nanti kita lihatnya. Gitu, teman-teman. Oke? Jadi, teman-teman jangan ragu duluan gitu ya. Kalau menemukan, oh maksimum lokalnya minus, minimum lokalnya plus. Nah, itu nggak apa-apa sebenarnya, wajar-wajar aja. Nanti kalian mungkin hitung sekali lagi aja, biar lebih memastikan kita. Oke? Nah, udah dapat ya, berarti kita masuk turunan kedua, ya. Ini turunan duanya ini. Ya, berarti kita cari titik stasioner F absen dulu. Berarti ketika F double absennya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena X kuadrat tambah 3, ini adalah definite positif ya. Berarti artinya selalu positif nilainya. Nah, kalau kita lihat ya, kita masukin ke ujinya ini lagi. Ya, uji kayak turunan pertama tadi. Ya, nanti ujinya ke turunan kedua ya. Berarti kita ambil angka di sebelah min 1, misalnya min 2, nanti hasilnya pasti negatif ya. Ini positif, negatif, positif ya. Nah, baru kita tentukan cikung atasnya mana, cikung bawahnya mana. Cikung bawah berarti dari min hingga sampai min 1 sama 0 sampai 1. Min 1 sama 1 dia bulat kosong kenapa? Karena dia tidak masuk dalam daerah asalnya. Ya. Nah, kalau fungsi cikung ke atas berarti artinya apa? Dari min 1 sampai 0 dan 1 sampai hingga. Oke. Titik beloknya di mana? Titik beloknya hanya di sini aja. Ya. Kenapa? Kenapa nggak di sini, Kak? Karena 1 dan min 1 itu bukan masuk dalam daerah asalnya. Oke? Sampai sini aman ya?
Nah, baru kita ringkas teman-teman. Ringkas itu maksudnya gimana? Jadi kita buat dua buah kurva, bukan kurva ya, apa namanya? Garis bilangan ya. Yang mana yang di atas itu tentang fungsi naik turun, fungsi turun, yang ini ya. Habis itu yang di bawahnya kita masukin yang cikung atas, cikung bawah. Nah, gini. Jadi kita sesuaikan nantinya ya. Nah, ini kan ada min akar 3 kan? Nah, akar 3, ini ada min akar 3. Berarti nanti kita di sini ya, sebenarnya ini tetap apa namanya? Nah, ini masih apa kan kita buat sekat juga gitu. Nah, kita lihat ini kan positif ya. Berarti dia naik cikung bawah. Nah, jadi bacanya gitu. Naik cikung bawah ya, naik cikung bawah. Nah, kalau kita lihat gambarnya, naik cikung bawah tadi yang mana? Nah, makanya gunanya ini teman-teman. Naik cikung bawah, cikung bawah dulu nih. Naik berarti kayak gini gambarnya. Ya. Nah, kita lihat. Nah, benar kan? Kayak gini. Ya. Habis itu turun cikung bawah berarti kayak gini. Oke? Ini turun cikung atas berarti kayak gini, ya enggak? Ini turun cikung bawah berarti kayak gini. Nah, habis itu yang ini dia turun fungsi turun cikung atas berarti kayak gini. Ini naik fungsi cikung atas kayak gini. Nah, kalau kita gambar, nah gambarnya lumayan unik nih, ya. Yang pertama teman-teman harus tentukan asimtotnya dulu teman-teman, ya. Asimtotnya dulu digambar. Tadi kan asimtotnya itu min 1 sama 1 ini, ya kan? Sama asimtot miringnya itu adalah Y sama dengan 2X seperti ini. Oke? Aman sampai sini ya? Nah, baru kita masuk ke dalam ini nih. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ini kan ibaratnya ada apa namanya? Ini kan min akar 3-nya itu bulat penuh ya. Artinya nanti kurva ini nyambung dia. Ya. Berarti dari sini kita lihat maksimum lokal. Kan di sini maksimum lokal tadi kan? Maksimum lokalnya berapa tadi? Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, maksimum lokalnya nilainya adalah ya ini ya. Min 3 akar 3. Nah, berarti nanti kita lihat di sini min 3 akar 3 itu sekitar mana? Oh, sekitar sini nih. Nah, berarti ini yang paling tingginya nanti. Ya, paling tingginya nanti baru turun. Nah, gitu. Ya. Jadi, baca kita gambar kayak gini aja, ikutin aja alurnya. Itu di mana yang paling tinggi, karena itu maksimum lokal turun lagi gitu. Nah, itu alasan maksimum lokalnya minus tadi ya. Nah, kalau ini kan enak ya. Ini kalau udah dibatasin 2 asimtot, berarti kita gambar aja. Nah, di sini kan ada titik belok kan. Nah, titik belok ini menggambarkan juga. Titik beloknya di 0 tadi kan. Berarti dia kayak gini. Nah, lanjutin aja. Teman-teman nggak perlu mencocokin ini langsung sini tepat-tepat banget, nggak terlalu perlu ya. Tapi kalau memang disuruh gambar perfect ya harus. Tapi kayak di ujian itu nggak perlu ke teman-teman kayak perfect banget. Kalau kalian mau boleh, karena itu akan ngabisin waktu aja menurut aku. Nah, habis itu udah kan. Karena gunanya Simto itu hanya membatasi aja. Nah, baru kita ngomong di sini. Ya, di sini bagian sini kan. Berarti bagian dari 1 sampai tahingga. Berarti 1 sampai tahingga ini. Ya. Berarti dimulai dari sini, dari atas. Nah, minimumnya di mana? Minimumnya tadi di 3 akar 3, ya kan? Nah, itu guna minimum maksimum lokal ya. Nah, lanjut lagi. Nah, gitu. Nah, ini alasan kenapa di sini minimum lokalnya positif, di sini maksimum lokalnya negatif. Ya. Karena kalau kita ngomong minimum lokal, berarti hanya di sini aja berlakunya. Nggak berlaku ke sini. Gitu maksudnya teman-teman. Tapi kalau global sama lokal, kalau global, maksimum minimum global, itu berlaku keseluruhan. Kalau kita lihat di sini, maksimum globalnya itu nggak ada, karena dia tahingga. Sama minimum minimum globalnya nggak ada juga, karena tahingga juga. Ini kan sampai ke bawah ya. Kalau diperpanjang nih, sampai bawah banget nih. Ya. Sampai menuju tak tahingga gitu. Oke? Nah, itu untuk contoh ya. Contoh dari soal membuat sketsa atau grafik dari sebuah fungsi secara manual gitu. Nah, gimana nih teman-teman? Setelah kita belajar bab 9, nah apakah teman-teman lebih paham daripada sebelumnya atau masih pusing nih tentang bab tadi? Tentang terapan turunan yang telah kita bahas 2 bab, dan bab 8 dan bab 9. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung bisa belajar bareng aku kembali di Pivot Solution karena aku mengajar di Pivot Solution. Dan teman-teman juga bisa pantengin IG Akpres maupun IG Pivot Solution untuk info-info bang soal atau latihan-latihan soal yang lainnya. Oke, sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.